Muri kan. Ya, selalu banyak hal yang harus ditanyakan di dunia ini. Masuk angin tuh. Mulai dari hal yang sepele, hal yang non sepele, hal yang kelas ringan hingga hal yang kelas berat. Selamat datang di segmentasi Kenduri. Obrolan malam, itulah kami. Kenduri muri. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu cerita rakyat yang sangat terkenal, yaitu Balik Kudang. bukan apa? Kanaspati. Apa? Kanaspati. Bukan. Banas. Apa? Roro Jonggrang. Bukan. Apa? Ini Roro Kidul. Sangkuriang. Ya, jadi kisahnya Sangkuriang itu sebenarnya kisah yang memotivasi kita untuk memakai akal logika kita. Bayangkan, awal ceritanya itu ada Dayang Sumbi. Tahu Dayang Sumbi? Siapa itu? Tahu Dayang Sumbi? Tahu. Ibunya Sangkuriang kan? Iya. Puri beliau. Jadi ibunya Sangkuriang ini itu punya anak yang namanya Sangkuriang. Ya, iya. Kan ibunya Sangkuriang Ya, punya anak namanya Sangkuriang. Terus ibunya Sangkuriang ini itu awalnya kalau tidak salah ya, menjatuhkan jarum. Barang siapa yang mau mengambil jarum itu, dia akan menjadi suamiku. Rubuh, Cuk. Yang datang dia yang ambil jarumnya. Oh. Jadi setelah itu benar, ibu Sangkuriang itu furi. Ya. Solid. Solid. Nah, jadi setelah pernikahan mereka berdua, sang anjing dan Dewi, ya, Dayang Sumbi, ya, mereka dikaruniai seorang anak, namanya Sangkuriang. Ya, jadi Sangkuriang ini tuh anaknya hebat, pandai berburu. Suatu hari Sangkuriang itu berburu dengan si Anyi, ya, berburu. Terus karena berburu mereka tidak dapat rusa, akhirnya si Sangkuriang ini takut mengecewakan ibunya. Oh. Sangkuriang membunuhlah si anjing ini, lalu dibawa ke rumah, terus ditunjukkan ke ibunya. Bu, ini daging yang sudah saya dapatkan. Ibu shock. Ibunya shock. Ah, daging apa? Kok enak? Mantap, harum. Ya, jadi setelah begitu akhirnya dimakan. Akhirnya jujur ini si Sangkuriang itu daging tumang. Ya, anjing ini namanya tumang. Oh, berarti ibunya belum tahu secara utuh ini anaknya bawa daging apa? Iya. Dalam bentuk masakan. Iya, bukan dalam bentuk daging. Oh, dalam Tapi bentuk daging. sang ibu ini curiga. Nah. Daripada pulang nggak bawa apa-apa sih. Nah, benar. Akhirnya ibunya marah, diketok. Tak! Sininya sampai berlubang. Siapa? Si Sangkuriang Sangkuriang. diketok sama mak ini. Wah. Nah, setelah itu si Sangkuriang pun pergi, marah dia. Selama bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, akhirnya pulang ke rumah. Pulang. Terus lihatlah si Dayang Sumbi ini. Terus jatuh cinta sama Dayang Sumbi. Wah, ternyata si ibunya pembunuh. Oke, bagaimana Anda sebagai point of view Sangkuriang ya? Iya. Kan sebagai bertahun-tahun dia merantau, tidak merasakan sebuah kenikmatan dunia. Dan si Sangkuriang pulang ke rumah itu, waduh, disambut dengan sesuatu yang disambut dengan sesuatu yang mempesona. Karena istri, bro. Oke, lanjut. Jadi ceritanya si Sangkuriang ini pulang, dia nggak tahu ngelihat cewek ini, nggak tahu kalau itu ibunya. Terus langsung Iya, jadi birahi. Oh, pulang-pulang birahi. Pertanyaan itu kan terbawa suasana ya. Beliau kan sudah lelah merantau ya. Pulang-pulang kan, aduh, di dunia sangat pahit.
Aku butuh sebuah kehormatan, malah kenikmatan. Oh. Waduh, ada yang cantik. Boleh. Nih, lanjut. Bukan hanya di situ. Akhirnya kan ketahuan. Pas mereka ketemu pacaran mungkin ya. Akhirnya Dayang Sumbi pas lihat ininya set. Loh, kok ada bekasnya? Kok ada bekas getokan saya dulu gitu. Oh. Terus udah gitu langsung, wah kamu ternyata anakku. Tapi si anaknya ini tidak tahu diri. Dia getol terus. Saya akan menikahi kamu. Saya akan menikahi kamu. Saya ingin menikahi kamu. Terus ibunya mau. Nah, ini lanjutnya ya. Ibunya memberikan apa namanya itu persyaratan. Kamu harus membuatkan saya perahu yang besar. Kalau tidak salah ya. Perahu. Intinya perahu lah. Nah, terus sebelum fajar menyingsing. Wah, dia biasa. Templatenya cerita rakyatku sama. Meminta bantuan jin. Ya kan? Jinnya bekerja. Wah. Tapi sebenarnya hampir selesai itu perahunya. Terus si Dayang Sumbing ini Bilai sama Dayang Sumbing. Pelanggaran. Jangan rasis. Dayang Sumbing. Oke. Keceplosan, Bang. Nah, akhirnya Dayang Sumbi akhirnya minta tetangga-tetangga supaya ayam berkokok, supaya bikin matahari palsu gitu. Nah, jadi setelah itu pas pagi menyingsing itu Sang Kuryang kan nggak terima. Wah, ini belum pagi. Akhirnya ditendang lah si apa namanya itu tadi Kapal. perahunya duar. Sang Kuryang nendang kapal. Iya. Bro, ada sebagai poin Sang Kuryang nggak sakit, bro. Nggak sakit, bro. Nggak sakit, bro. Itu sebagai pengobatan kesalahan saya itu Nah, dari malam-malam bikin apa namanya itu Pak? Apa namanya? Tahu. Bikin Tahu. perahu dikasih air berkokok apa nggak emosi tendang buaya gue nggak pakai kayak suwe-suwe. Nah, Untung ada tendang kapal ya. Iya. Bukan sama planet. Enggak tendang pintu. ya akhirnya jadi apa gunung. Namanya Gunung Tangkuban Perahu. Ah. Bagus itu apa view-nya itu bagus. Oh, berarti ini masuknya ke cerita legenda atau fiksi? Nah, ini Tangkuban Perahu kan Tangkuban Perahu ada kan? ada gunungnya ada. Berarti ini legenda dong. Legenda berarti kan hampir ada benarnya. Ya hampir gimana ya? Bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Iya. Itu cerita fakta itu. Tapi Nyatanya ada gunungnya. penulisnya, pertanyaan penulisnya ini gimana dia merangkai cerita itu gimana? Coba bayangin Anda sebagai penulis. Ya, Anda sebagai penulisnya cerita itu Anda gimana? Anda Saya kepikiran sebagai Sang Kuryang. ada penulis di sini, Oh, ada iya, penulis. penulis. Coba, ada penulis. Sebagai point of view penulis, apakah ini bagaimana cara Anda menciptakan cerita yang seperti ini? Di malam itu saya berpikir bagaimana cara gunung itu terbuat dan saya terus-terusan ada yang namanya Sang Kuryang. Saya tuju Sangkur. Kan Anda yang bikin ceritanya. Tidak. Bangsat. Saya tanya ke orangnya. Riang. Oh, Anda punya teman namanya Riang. Punya. Iya. Oh. Terus Ini mirip kan? Terus gimana? Anda punya teman namanya Riang. Riang tanya. Riang, kamu tahu cara bikin gunung ini? Coba tanya lagi sama Sangkur lah. Itu siapa lagi? Saya tanya ke situ dan saya ngasang di situ. Ceritanya tercipta sebuah Sangkur yang Tangkuban Perahu. Oh, berarti sesuatu yang membuat Anda terinspirasi buat cerita ini itu dua teman Anda Iya. yang namanya Sangku sama Riang. Iya. cukup ya, cukup. Ini ceritanya malah kemana-mana. Yang tadinya ceritanya itu sudah mabok ditambah mabok. Ya. Jadi saya sebagai moderator sudah Nah, pusing. Sosok asli Sangku Riang. Iya, Sangkur dan Riang. Sang Riang. Ya, jadi mungkin untuk sekarang segmentasinya itu saja. Jadi kata-kata terakhir, Mas. Sebagai seorang puri, jangan malu. Karena yang malu adalah pecinta ungkas. Oh, jangan malu sih Anda. Kata-kata terakhir, Mas. Enggak ini kok jangan malu Anda menjadi puri. Yang malu itu tukang. Itu, guys. Sudah. Terima kasih sudah menonton. Ini sudah terlalu lama ini pembahasannya.